Shalom, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan subtopik pembelajaran kita, pembuktian pernyataan matematis berupa ketidaksamaan. Oke. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari pembuktian pernyataan matematis berupa barisan atau deret. Tetap nanti menggunakan prinsip induksi matematika. Hanya saja pada ketidaksamaan ini ada sedikit perbedaan yang nanti akan teacher jelaskan. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, contoh yang pertama nih, buktikan dengan induksi matematika pernyataan Pn, n lebih kecil sama dengan 2 pangkat n kurang 1 untuk n lebih besar sama dengan 1. Oke, jadi untuk n-nya lebih besar sama dengan 1, berarti n sama dengan 1. Kita coba untuk langkah yang pertama. Oke, kita jawab. Nah, di sini terbukti bahwa kita lihat untuk langkah pertama, buktikan P1 benar. Oke, P1 benar. Maka di sini P1 n-nya sama dengan 1, berarti 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat 1 kurang 1. Oke, berarti 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 kan 1. Nah, 1 lebih kecil sama dengan 1. Ini pernyataan yang benar gak sih? Benar. Kenapa? Karena masih memang ada tanda sama dengannya. Jadi 1 lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi P1 terbukti benar. Oke, lanjut untuk langkah yang kedua. Angka yang kedua yaitu apa? Anggap PK benar. Oke, PK-nya itu apa? PK-nya itu adalah K lebih kecil sama dengan 2 pangkat K kurang 1 untuk K lebih besar sama dengan 1. Oke, nah akan dibuktikan. Nah ini nih akan dibuktikan. Kan dibuktikan PK benar. Nah ini tugas kita. Dimana PK tambah 1 itu yaitu K tambah 1 lebih kecil sama dengan, jadi K nya kita ganti dengan K tambah 1, 2 pangkat K tambah 1 kurang 1, ya kan? Nah, atau kalau mau kita sederhanakan berarti jadi K tambah 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K. Oke, ini tadi teacher sudah buat dari 2 pangkat K, teacher sederhanakan. Nah, untuk pernyataan ini berupa ketidaksamaan, berbeda dari barisan atau deret kemarin, kita mulainya dari PK. Oke, jadi kita mulainya dari PK, tapi kita akan mengarahkan ke pernyataan PK tambah 1 yang akan kita buktikan. Jadi PK-nya tadi K lebih kecil sama dengan 2 pangkat K kurang 1. Nah, jadi kita mulai dari sana. Jadi K lebih kecil sama dengan 2 pangkat K kurang 1. Oke. Nah, logikanya nih. Kalau suatu ketidaksamaan nih, contoh 2 lebih kecil dari 3, itu pernyataan yang benar ya, 2 lebih kecil dari 3. Kalau kedua ruas kita tambahkan dengan bilangan yang sama, ini tadi ya, untuk merangsang stimulasi pola berpikir kamu. Oke. Jadi kalau 2 itu lebih kecil dari 3 misalkan. Kalau kedua ruas kita tambahkan dengan bilangan yang sama, berarti contohlah kita tambah dengan 4. 2 tambah 4 lebih kecil dari 3 tambah 4. Benar gak sih ini? 6 lebih kecil dari 7. Benar ya? Ini pernyataan yang benar. Jadi, kalau suatu ketidaksamaan kita tambah ruas kiri dengan ruas kanan dengan bilangan yang sama, pernyataan itu masih tetap benar. Oke? Jadi, di ketidaksamaan ini dia sedikit lebih fleksibel ya. Jadi nggak harus dia mengikuti semua dari atas kita turunkan dan seterusnya. Oke. Nah, jadi di sini kedua ruas kita tambahkan dengan 1, kedua ruas tambah 1, sehingga bentuknya jadi K tambah 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K kurang 1 tambah 1. Nah, ditambah 1 saja dia sudah lebih besar dari ruas kiri. Paham ya? Ruas kanan kita tambah 1 saja dia sudah lebih besar dari ruas kiri. Apalagi kalau kita tambah 2. Ya kan? Pasti pernyataannya juga tetap benar. Ya kan? Jadi jangan mungkin kamu bingung kok tiba-tiba tambah 2 teacher, ini dari logika berpikir. Oke. Jadi kalau ditambah 1 saja dia sudah lebih besar dari ruas kiri, apalagi kalau ditambah 2. Ya kan? Pasti juga lebih besar dari ruas kiri. Oke. Atau ditambah 2 saja dia sudah lebih besar dari ruas kiri, ini tambah 2 untuk yang atasnya ya.
terlalu besar nih. Oke. Nah, ditambah 2 saja dia sudah lebih besar dari ruas kiri. Apalagi kalau dikali 2. Ya kan? Contoh. Nah, contohnya nih. Ini ditambah 1 aja dia udah lebih besar dari 2. Benar nggak? Apalagi kalau 3 ditambah 2, pasti tetap lebih besar. Apalagi kalau dikali 2, ya kan? Pasti pernyataan itu benar, ya kan? 2 lebih kecil dari 6. Nah, itu logika berpikirnya. Jadi bukan dari atas yang kita turunkan, tapi kita mengikuti dari logika berpikir pada ketidaksamaan. Oke? Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa bilangan pokoknya sama dengan 2. Nah, ini berarti pangkat 1, ya kan? Sehingga bentuknya jadi seperti ini. K tambah 1 lebih kecil sama dengan oke. Nah, bilangan pokoknya sama dalam bentuk berkalian, maka pangkatnya ditambah, ya kan? Berarti K tambah 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K kurang 1 tambah 1, ini habis. Maka K tambah 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K. Itulah tadi PK tambah 1. Jadi di sini terbukti benar. Oke, jadi kesimpulannya PN yaitu N lebih kecil sama dengan 2 pangkat N kurang 1 benar untuk N lebih besar sama dengan 1. Oke, itu dia contoh yang pertama. Oke, jadi kita harus berpikir lebih luas di sini. Oke, logika berpikir. Jadi tidak melulu harus menurunkan rumus dari atas ke bawah. Oke, karena ini pakai ketidaksamaan lebih besar atau lebih kecil. Oke, itu contoh 1. Oke, untuk contoh yang kedua, buktikan PN N tambah 1 kuadrat lebih besar dari N kuadrat tambah 4 untuk N lebih besar sama dengan 2. Oke, nah perhatikan di sini untuk N lebih besar sama dengan 2. Jadi yang kita coba itu bukan P1. Tapi kan memang di sini di syaratnya, di rumusnya, di pernyataannya sudah diberitahu bahwa N lebih besar sama dengan 2. Jadi untuk langkah 1, untuk langkah yang pertama kita cobanya bukan P1, bukan, tapi P2. Oke, karena di sana sudah diberikan petunjuk berlaku untuk N lebih besar sama dengan 2. Oke, maka P2 masukin atau substitusi N-nya 2. Berarti 2 tambah 1 kuadrat lebih besar sama dengan nggak ada sama dengan, lebih besar 2 kuadrat tambah 4, ya kan? Berarti 3 kuadrat lebih besar 2 pangkat 2 sama dengan 4, ya kan? Nah, di sini 3 kuadrat 9 lebih besar sama dengan 8. Benar nggak sih pernyataan ini? 9 lebih besar dari 8. Benar ya? Jadi terbukti P2 benar. Oke, langkah 1 benar nih. Langkah 2 kita lanjutkan. Langkah 2, anggap PK, di mana PK itu berarti menjadi K tambah 1 dikuadratkan lebih besar dari K kuadrat tambah 4 untuk K lebih besar sama dengan 2. Ini kita anggap benar. Oke, maka di sini akan dibuktikan PK tambah 1, di mana PK tambah 1 itu berarti jadi K tambah 1 tambah 1 kuadrat lebih besar dari K tambah 1 dikuadratkan ditambah 4. Nah, ini nih yang mau kita buktikan. Ini tujuan kita, membuktikan pernyataan ini. Oke, nah ini kalau kita sederhanakan, ini berarti jadi K tambah 2
kuadrat lebih besar dari K tambah 1 kuadrat ditambah 4. Nah ini ya yang mau kita buktikan. Oke, kita mulai dari PK-nya. Oke, PK-nya tadi K tambah 1 kuadrat lebih besar dari K kuadrat ditambah 4. Oke, kita harus mengarahkan ke sini nih. Nah, karena ini tambah 2, ini tambah 1. Boleh nggak sih langsung tambah 2 di dalam? Membuat tambah 2, membuat tambah 2 di dalam. Nah, nggak boleh ya. Nah, jadi di sini kita jabarkan aja dulu bahwa K tambah 1 kuadrat itu apa? Jadi K tambah 1 kuadrat itu sama dengan K kuadrat tambah 2K tambah 1. Oke, ini sama dengan K kuadrat tambah 4. Nah, di sini K kuadrat tambah 2K tambah 1. Nah, sementara tujuan kita adalah mengarahkan ke K tambah 2 kuadrat. Maka kita harus tahu dulu penjabaran dari K tambah 2 dikuadratkan itu apa. Oke, jadi kita jabarkan dulu bahwa K tambah 2 dikuadratkan itu sama dengan K kuadrat ditambah 4K ditambah 4. Maka di sini nih berapa nih yang kurang? Di sini. Oke, maka 2K-nya dia masih perlu 2 lagi dan konstantanya perlu 3 lagi. Berarti K kuadrat tambah 2K ini kedua ruas kita tambahkan dengan 2K ditambah 3. Oke, 2K ditambah 3 ya. Kenapa? Supaya tercapai ke tujuan kita. Nah, ingat kembali bahwa kalau ketidaksamaan ditambah dengan hal yang sama, itu pernyataannya tidak akan berubah. Oke, tidak akan salah. Oke, berarti jadi ini kalau ditambah, ini kan awalnya ditambah 2K tambah 3 itu akan lebih besar dari K kuadrat tambah 4 ditambah 2K ditambah 3. Oke, jadi di sini masih menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Oke, sehingga yang kiri ini bentuknya menjadi K kuadrat ditambah 4K ditambah 4, ya kan? Sedangkan yang kanan menjadi K kuadrat tambah 2K ditambah 7. Oke, nah sehingga ini kalau kita faktorkan menjadi K tambah 2 kali K tambah 2, ya kan? K tambah 2 kali K tambah 2 lebih besar dari, nah atau ini sama dengan K tambah 2 dikuadratkan. Oke, lebih besar sama dengan, nah ingat ruas kanan nih, ruas kanan. Ini tadi penjabarannya adalah K tambah 1 dikuadratkan tambah 4, ya kan? Benar enggak sih? Nah, sementara penjabaran K tambah 1 dikuadratkan ini adalah K kuadrat tambah 2K tambah 1. Oh, yang ini bisa enggak sih kita uraikan menjadi supaya muncul nih K tambah 1 kuadratnya. Ini kalau kita uraikan K kuadrat tambah 2K tambah 1 tambah 6, boleh kan? Boleh, enggak salah, enggak mengubah yang dari atas. Maka ini akan lebih besar. Nih, kita ubah jadi K tambah 1 dikuadratkan. Oke, tambah 6. Oke, nah logika berpikirnya begini. Ruas kanan ditambah 6 saja, dia tetap lebih kecil dari K tambah 2